Silakan. Kepada pembina apel, hormat. Tegak. Laporan pemimpin apel. Lapor apel bersama aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin 29 September 2025 dengan jumlah kekuatan 5.701 orang, hadir 4.672 orang, kurang 1.029 orang, keterangan tugas 232 orang, cuti 126 orang, sakit 148 orang, izin 66 orang, MPP 7 orang, terlambat 450 orang. Yang hadir siap mengikuti apel. Lanjutkan. Amanat pembina apel. Pasukan istirahatkan. Pasukan istirahatkan. Untuk perhatian, istirahat. Tempat. Selamat pagi buat kita semua. Pagi. Luar biasa. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan, salam bahagia, salam perdamaian buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Asisten, staf ahli, Kepala Dinas, Kepala Biro yang saya hormati, yang juga saya hormati dan banggakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Eselon 3, 4 dan semua teman-teman ASN di lingkup pemerintah Provinsi NTT. Pertama, tentu puji syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya pada hari ini kita boleh melaksanakan acara apel pagi seperti biasa dalam rangka memulai aktivitas kita pada minggu ini. Nanti seperti yang sudah kami ingatkan berkali-kali, agar catatan tadi dari Komandan Upacara tidak menjadi laporan di atas kertas, sekian kalinya ini kami sampaikan bahwa data real by name, kemudian by unit, yang tadi terlambat atau yang sudah berkali-kali tidak ikut apel itu ataupun juga berbagai alasan-alasan lain yang tidak sempat hadir ini, itu setiap minggu kami dikasih datanya. Jangan sampai yang terlambat atau yang tidak hadir itu nama-nama yang sama, dan itu mesti ada perlakuan khusus terhadap yang bersangkutan agar lebih tertib lagi. Karena kita mulai semua perubahan di NTT ini mulai dari diri kita sendiri, mulai dari unit, dari tempat di mana kita berada, dan itu harus bareng-bareng. Karena virus membuat kita malas itu, virusnya lebih cepat menyebar daripada virus rajin. Jadi yang rajin itu belum tentu mempengaruhi yang lain, tapi yang malas itu atau yang tidak hadir begini ini itu pasti mempengaruhi yang lain. Kok dia kenapa berkali-kali terlambat atau tidak hadir, kok tidak dapat sanksi apapun atau tidak dapat teguran apapun dari pimpinan. Jadi saya minta sekali lagi, mulai minggu ini seperti yang kami minta berkali-kali, siapkan nama yang terlambat, yang tidak hadir dan berbagai alasan tadi itu, kita cek setiap minggu. Sekali lagi jangan sampai nama yang sama itu. Karena kita mulai semua itu mulai dari diri kita sendiri. Bisa? Bisa. Jadi sebentar saya terima laporan per unit, per OPD, per biro, per dinas terkait dengan yang alasan-alasan tadi ya Pak
komandan upacara, kepala Satpol PP. Yang kedua, kita ini tentu dalam membuat apa saja saat ini pemerintah ini pasti sorotannya luas, baik itu menyangkut pejabatnya maupun juga menyangkut OPD masing-masing maupun terkait dengan Pemprov secara umum. Untuk itu selalu saya ingatkan juga berkali-kali agar penyampaian ataupun komunikasi kepada publik itu juga penting. Kadang menurut kita itu sudah baik atau sudah jelas atau sudah clear, itu belum tentu publik memahami dengan baik. Jadi semua maksud baik kita, kebijakan baik kita juga itu, apalagi yang berpotensi menimbulkan kontroversi atau propaganda itu, mesti ada komunikasi publiknya dengan baik kepada masyarakat. Sebagai contoh, kemarin kita baru selesai dari kampus Unhan untuk eselon 3, 4, dan 2. Kalau memang memungkinkan, kita ingin semua ASN semua ikut model kayak di Unhan, kalau memungkinkan. Tentu tidak semua berkesempatan karena berbagai keterbatasan. Kita sudah buat sehemat mungkin saja, pro kontranya tidak ringan di masyarakat. Tapi karena ini program baik, dengan biaya yang sudah ditekan seminimal mungkin, tentu kita mesti melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan mesti menjelaskan atau memberitahu publik dengan baik. Nah, jadi hal-hal semacam ini juga yang menjadi penanggung jawab kegiatan, dalam hal ini BKD misalnya, itu harus menyiapkan rilis dengan baik sehingga kemudian disampaikan kepada publik maupun kepada semua ASN Pemprov NTT dengan baik. Kemarin saya masih mendengarkan walaupun tidak pakai nama, ada yang tidak berangkat di luar eselon 2, 3, 4, protes, kesal, marah. Tanpa menyebut nama ya, saya baca di salah satu media nasional. Ada ASN yang kesal, marah, kecewa. Kenapa yang berangkat cuma eselon 2, 3, 4? Nah, saya berharap agar di intern kita sendiri juga ini bisa dijelaskan dengan baik dan apalagi dengan publik. Tidak boleh ada kekecewaan terhadap hal-hal demikian karena sekali lagi, kalau anggaran cukup, waktu cukup, semua ASN kita bikin begini. Karena memang hal demikian itu sangat bagus buat kita semua, tapi jangan sampai, walaupun juga itu berita juga saya tidak tahu benar atau tidak ya, tapi menyebutkan bahwa ada pegawai yang melepas dengan, oh kenapa dia yang berangkat cuma eselon 2, 3, 4 sah? Kenapa kami tidak ikut? Nah, nanti mungkin yang lain kita pikirkan polanya nanti. Kalau bisa semua berangkat, saya malah lebih suka lagi. Mungkin kemasan yang lain kita bikin di tempat yang tidak terlalu kontroversi, pro kontra seperti itu. Jadi bagi yang belum berangkat kali ini, jangan kecewa, jangan marah, apalagi sampai tulis di medsos lah atau omong di media, karena kita ini satu sistem, semua pasti akan bergerak dengan cara masing-masing. Siap? Siap. Siap? Siap. Jadi jangan lagi nanti ada bunyi-bunyi begitu ya. Siap semuanya? Siap. Jadi eselon 2, 3, 4 juga kemarin saya dengar kabar di Unan juga itu, saya sudah bilang dari awal, pada saat pelatihan itu lepas jabatan. Tapi saya masih dapat kabar makan masih eselon 2 sendiri, duduk masih eselon 3 sendiri. Tidak berbau loh Pak kami. Jangan bilang ini koreksi ke dalam. Saya omong begini karena ini biar kita saling memperbaiki. Karena juga sama juga eselon 3, 4 juga sama. Jadi staff dan yang lain juga, ini kita ini harus terbiasa. Ada waktunya itu jabatan memang penting. Ada waktunya itu semua jabatan itu dilepas. Kita kalau pergi ke gereja, pergi ke masjid, pergi ke pura wihara, pasti semua jabatan dilepas, betul ya? Betul. Nah, dalam pelatihan-pelatihan semacam di Unan juga itu, saya harapkan juga semua bahwa kita semua datang sebagai peserta, jadi atribut jabatan eselon semua dilepas dan kita bisa berinteraksi, kita bisa menjalani kegiatan dengan bersama. Ini yang periode kedua, karena yang pertama sudah terlanjur lewat, jadi ini jadi catatan. Tapi ini juga berlaku ketika kita bekerja. Ketika bekerja nanti sudah semua pangkat sudah dipakai lagi, masing-masing jabatan juga itu ada konsekuensinya. Ada yang orang sebut dengan noblesse oblige. Setiap kehormatan itu ada yang harus dia lakukan.
Demikian pula nanti yang menjadi staf juga pasti proses untuk terseleksi ke atas jenjang vertikal juga terbuka, sejauh juga para staf juga menunjukkan kinerjanya. Jadi saya betul-betul meminta kepada BKD nanti yang akan masuk di eselon 4, ketiga, kedua dan sebagainya ini betul-betul yang memang punya kemampuan untuk memimpin dan mengurus kita semua. Yang berikut juga tidak kalah pentingnya adalah hari ini media banyak mengulas terkait dengan pergub urusan yang di Pasar Oiba dan di Tenau, urusan KKP lagi. Ini juga sama catatan saya buat semua kebijakan. Tentu terakhir pasti apapun benar salah itu sudah tanggung jawab gubernur. Tentu ini urusan gubernur yang tanda tangan ini pergub, pasti gubernur yang masih berhadapan dengan apapun pro kontra yang terjadi. Dan buat saya itu biasa. Saya udah terbiasa menghadapi pro kontra sejak dari Jakarta. Dan di demo dan dimaki orang itu buat gubernur seperti saya itu sudah biasa. Tapi yang saya rasakan penting bagi Bapak Ibu adalah semua kebijakan itu sedapat mungkin melalui konsultasi publik yang memadai. Jangan kebijakan itu kita ambil berdasarkan hitungan maunya dan kepentingan kita sendiri. Berkali-kali saya sampaikan bahwa PAD itu penting, tapi PAD itu juga harus ditempatkan dalam konteks juga tidak mempersulit rakyat, karena juga membuat mereka juga bertumbuh dengan baik dan bisa membayar ataupun berkontribusi dengan PAD dengan baik. Dan setahu saya sampai saat ini kasus yang terjadi pergub yang terbaru dari KKP ini atau Dinas Kelautan Perikanan ini, itu juga bukan masyarakat menolak bayar sebenarnya, tapi mereka merasa ini terlalu besar. Nah sekali lagi saya sudah tegaskan berkali-kali, konsultasi publik itu penting agar kenaikan kita itu juga bisa dilakukan secara baik dan bertahap, kalau memang tidak bisa sekaligus. Jadi saya tidak merasa bahwa kebijakan ini secara totalis salah, tapi prosesnya harus kita perbaiki dengan melibatkan kebijakan publik, melibatkan partisipasi publik, partisipasi bermakna, di mana diskusi dulu dengan para pihak terkait, dengar masukan mereka, catatan mereka, sehingga kemudian kita bisa mengambil kebijakan juga yang tepat sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi pergub yang terkait dengan urusan PAD yang di sektor kelautan perikanan ini, saya minta nanti segera dilakukan konsultasi dengan baik dan para pihak. Semoga ini dipahami dengan baik. Tapi kalaupun nanti ada catatan yang memang sangat terkait real kondisi lapangan, kita juga jangan sungkan-sungkan juga untuk mendengarkan dan kemudian mencari solusi terbaik. Jadi selalu dalam setiap kebijakan itu ada klausul yang mengatakan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan bla 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 bla, dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Jadi selalu ada klausul di setiap SK siapapun, dari mulai Sekjen PBB, dari mulai lembaga-lembaga internasional, presiden, para menteri, gubernur, sampai level desa kelurahan, RT RW bahkan, atau kita semua yang ada di sini, itu selalu ada klausul demikian yang membuat kita ini sebagai manusia biasa, apabila ada yang keliru bisa kita perbaiki. Tapi yang penting tadi adalah konsultasi publik. Jadi kalaupun ini sudah terlanjur dihasilkan dan ada pro kontra, konsultasi publik dengan para pihak agar kebijakan ini dipahami dan kita bisa cari solusi terbaik. Untuk Dinas KKP dan semua pihak siap, karena ini penting ini, karena dari tadi malam apalagi ini menyangkut di Oiba lagi. Oiba ini saya kampung halaman, jadi dari kemarin saya pilih saya pemamar harus protes saya lagi. Karena gubernur dari Oiba berkhusus orang Oiba lagi. Tapi saya sekali lagi, saya itu sudah biasa, tapi tolong dikonsultasikan dengan baik sehingga karena ini gubernur udah bagus berarti kalau Oiba semua nih. Saya Oiba bagian bawah, Wagub Oiba bagian atas, semua Oiba lagi. Ini dong protes habis nonton dari kemarin, anak-anak Oiba tuh. Nah jadi kita konsultasi dengan baik, coba kaji, diskusi, nanti coba temukan yang tepat sehingga nanti ini bisa dirumuskan dengan baik. KKP siap ya? Nanti habis ini konsultasi dan dialog dengan baik dari semua pihak, cari solusi terbaik. Yang berikut, Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat semua ASN di provinsi dan tingkat 2 se-NTT yang sudah dengan cara masing-masing mensukseskan TOR di NTT. Tepuk tangan buat kita semua dulu. TOR di NTT sudah berjalan dengan sangat baik. Saya mendapat respon yang positif dari berbagai kalangan dalam dan luar negeri, di lingkup pemerintah, swasta maupun juga olahraga dan berbagai sektor lain. Tentu semua acara apalagi sebesar dan sekompleks TOR di NTT itu tidak mudah kita
menyelenggarakannya. Apalagi kita di provinsi ini, jangankan kelas internasional, level kabupaten tidak pernah ada lomba balap sepeda, level provinsi tidak pernah ada lomba balap sepeda, tidak ada juga kejuaraan nasional sepeda yang kita bikin di provinsi ini. Langsung naik kelas ke level internasional. Percaya diri kita. Jadi kita coba dan berhasil. Kita tepuk tangan buat kita semua dulu. Saya sudah ingatkan berkali-kali bahwa kita punya potensi menjadi elang-elang yang terbang tinggi sejauh kita kerja bersama, dan kita sudah buktikan dengan kemampuan, kekuatan Pemda Provinsi NTT dan semua pihak terkait di sini, Forkopimda ya. Kita dibantu dengan sangat baik oleh teman-teman dari kepolisian, Kapolda dan jajaran, juga dari tentara, juga berbagai pihak lain di provinsi ini, juga di tingkat 2 se-NTT, para bupati, wali kota dan semua genap jajaran. Kita bisa menyelenggarakan sebuah event balap sepeda tingkat dunia yang sampai saat ini, sampai pagi ini juga saya masih ketemu tuh kalau lihat di medsos, di berbagai medsos ya, mau di Instagram, di Facebook, di TikTok dan lain-lain itu, pasti kalau buka tuh masih bunyinya masih Tour de NTT, Tour de NTT. Ini menandakan bahwa kita punya kemampuan untuk menggelar event-event besar seperti ini, dan nantinya juga pertanggungjawaban terkait dengan anggaran juga akan saya buat terbuka. Kita pakai APBD 1 itu 5 miliar, pakai juga dana Bank NTT 5M, dan mudah-mudahan nanti bisa ada sisa dari dua sumber dana ini. Saya lagi bilang untuk panitia mengkurasi dengan baik semua pengeluaran. Jadi kita pakai pola itu, Pemprov sendiri bersama dengan semua tim yang dari unsur pemerintah dan juga Bank NTT. Ada penyelenggaranya itu namanya Jelajah Sport, itu khusus penyelenggaraan saja. Ada lagi Mesa itu yang bertugas untuk mencari sponsor swasta dan mengkurasi semua pengeluaran. Sebagai contoh, ada yang pengeluaran itu tertulis X, setelah dikurasi ternyata dia cukup setengah X ya, kita potong setengahnya, dan berbagai pengeluaran lain. Jadi saya pastikan semua akan kita pertanggungjawabkan dengan baik sesuai standar akuntansi pemerintah. Nanti juga semua laporan akan kita cek dulu kepada para pihak di internal pemerintah maupun juga pada kepada pemeriksa, sehingga nanti ini menjadi contoh bahwa kalau kita menyelenggarakan kegiatan sebesar ini dengan anggaran pemerintah dan swasta, kita punya sebuah pola dengan pola yang efektif, efisien untuk membuat acara ini agar bisa kita senangkan dengan baik. Sekali lagi soal pro kontra itu biasa, biarkan pro kontra itu urusan gubernur. Nanti saya bagian pasang badan untuk berbagai hal yang kita kerjakan ini. Yang penting di bawah ini kita kerja sesuai dengan hal yang baik dan benar. Saya pastikan semua hal baik yang kita kerjakan bisa kita dorong dengan baik. Dan terakhir, kemarin kami rapat khusus dengan semua yang terkait dengan penerimaan untuk tahun 2025 dan 2026 TAPD dan juga berbagai OPD terkait lain. Kami sudah sepakat kemarin bahwa mulai minggu ini itu seluruh rencana realisasi anggaran tahun berjalan ini 2025 dan realisasi program itu kita ceknya itu per minggu. Jadi sebentar ini kami akan rapat pimpinan OPD para eselon 2 ini untuk kita mengecek bagaimana rencana ataupun realisasi dari yang memang bertugas untuk mengumpul PAD dan juga realisasi program kita menuju akhir tahun ini. Kita akan ceknya per minggu, rencananya di awal minggu hari Senin ini, dan evaluasinya dibikin nanti mingguan juga di setiap hari Jumat. Demikian halnya saya berharap juga di setiap OPD juga nanti setelah kita evaluasi di sini, kita rencanakan di sini juga itu, setiap OPD juga melakukan yang sama, biar pengecekan juga dibikin mingguan. Bisa? Sekali lagi, bisa? Karena ini waktu kita pendek ini. Kemarin kami juga libatkan dari Kementerian Keuangan, Cekwi melalui Kanwil Perbendaharaan Negara. Kita bisa tahu semua posisi unit itu sampai pada angka berapa, karena itu uangnya turun dari mereka. Itu mereka bisa kontrol juga pergerakannya melalui yang di tempat mereka juga, mereka bisa cek di situ. Jadi saya berharap kita semua bergerak dengan baik, sehingga jangan sampai ada memang program yang sangat penting bagi masyarakat itu kita tidak bisa laksanakan karena berbagai sebab. Terkait dengan target PAD sesuai yang sudah kita putuskan bersama DPRD, tahun ini akan kami bersama dengan pimpinan OPD dan kita semua nantinya kita kejar dengan baik hal tersebut sehingga bisa memastikan
rencana kegiatan kita nanti itu bisa kita selenggarakan sampai dengan akhir tahun nanti. Ini saja bisa kami sampaikan sebagai materi pada atau sambutan pada apel pagi hari ini. Nanti hal-hal lain kita akan terus menjaga agar pertumbuhan ekonomi NTT mesti tetap bagus. Kita bersyukur sekali bahwa dengan kekuatan para petani di seluruh NTT ini, saya ulangi lagi ya, kekuatan para petani di seluruh NTT ini, pertumbuhan ekonomi NTT di triwulan kedua kemarin, 3 bulan kedua kemarin, Januari, Februari, Maret, triwulan 1, kemudian berarti April, Mei, Juni, triwulan kedua, itu kita ada pada angka 5,44%, nomor 9 nasional. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Pertumbuhan kita itu nomor 9 nasional. Paling tinggi memang Ibu Gubernur cantik pun daerah, Ibu Serilau, saya suka ganggu dia. Kakak saya ini untung betul loh, nikel pun dampak itu besar sekali tuh di Halmahera Tengah punya dampak dan beberapa Halmahera lain. Mereka kuat di tambang kan. Jadi memang 30-an% mereka punya pertumbuhan itu memang dihasilkan dari tambang. Ada plus minus juga di situ karena tambang itu dia keuntungannya mengelompok pada segelintir orang. Nah, kita bersyukur di NTT ini pertumbuhan ekonomi kita 5,44% itu terbesarnya itu di sektor pertanian tinggi sekali. Nah, ini juga menyentuh 60% orang NTT. Jadi 30% sumbangan sektor pertanian itu menyentuh 60% total populasi di NTT. Jadi kalau kita ada 5,7 juta hari ini, berarti ada hampir 3 jutaan orang lebih yang kena untung dari perkembangan sektor pertanian. Kita jaga agar sektor pertanian menjadi leading sektor yang bagus untuk pertumbuhan kita. Belanja-belanja dari sektor pemerintah kita juga kita jaga betul untuk menjaga di sektor pertanian dan konsumsi masyarakat. Dan nantinya ulang tahun NTT ini kita rencananya untuk ada pameran pembangunan tapi menyebar di berbagai daerah se-NTT. Sekali lagi tugas kita adalah menjaga, memancing agar pertumbuhan ekonomi ini tetap stabil di angka yang sudah bagus ini. Kita ada di atas nasional 5,12%, NTT 5,44%, dan kita berharap agar pengaruh dari Tour de NTT dan berbagai aktivitas kita yang ada kita bisa jaga dia di angka ini. Dan nanti di bulan Desember nanti ini kita akan kunci nanti dengan berbagai kegiatan di bulan Desember untuk menjaga menjelang Natal tahun baru pertumbuhan ekonomi kita tetap bisa bagus ke depan. Ini saja bisa kami sampaikan. Terima kasih juga buat teman-teman dari Dispora yang juga sudah menyelenggarakan dengan baik Popda, kemudian Piala Gubernur untuk tinju di alur dengan baik, dan tentunya Tour de NTT. Kita terus menjaga agar berbagai hal positif ini bisa kita kerjakan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua dalam aktivitas masing-masing, dan semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas di tempat masing-masing. Demikian, terima kasih. Salam, Shalom. salve, Salve. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam sehat bagi kita semua. Sehat selalu. Masukan bisa di siap. Siap. Laporan pemimpin apel. Apel bersama telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat, selesaikan. Selesaikan. Penghormatan. Kepada pembina apel. Hormat. Tegak. Apel selesai. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Barisan dapat dibubarkan.